Bagaimana kalau perusahaan tidak membayar gaji karyawannya? Hutang. Kalau aku berhutang pada satu orang saudaraku, nanti ku cari engkau di padang mahsyar, insya Allah jumpa kita. Tapi kalau yang aku berhutang kepada karyawan 1000 orang, wahai perusahaan-perusahaan, kau bayarlah sekarang, daripada kau cari mereka di akhirat nanti. Sedangkan di Sumatera aja payah mencarinya, apalagi di padang mahsyar. Hai pimpinan perusahaan-perusahaan, hai manajer-manajer, hai GM. Yang Ustaz tunjuk ini siapa? Kamera. Mana tahu kebetulan dia nonton streaming. Bayar hutang, bayar. Al-wa'du dain, janji adalah hutang, dan hutang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekecil apa hutangmu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Hutang sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu calon jamaah haji, sebelum berangkat bayar hutang-hutang. Bapak nangis kenapa? Hutang saya banyak Pak Ustaz. Tapi bapak kaya, masa nggak sanggup bayar hutang? Bukan nggak sanggup bayar, orangnya nggak tahu di mana Pak Ustaz. Hutang apa? Dulu waktu sekolah makan bakwan 3 bayar 1. Waspadalah. Bayar. Saya mengamalkan surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Bagaimana hukumnya? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, dari mulai habis maghrib, sore Kamis, malam Jumat, sampai habis asar, sampai menjelang maghrib hari Jumat, baca surat Al-Kahfi. Allah lahu min nur. Dia dapat cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana hak, mana hoax. Mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Kita malam ini bisa membedakan mana orang, mana tiang, mana orang gara-gara apa? Gara-gara cahaya, bukan gara-gara mata. Coba matikan lampu semua, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat? Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Makanya ada orang buta tapi hafal Quran. Kenapa? Matanya tertutup tapi hatinya terang. Nur cahaya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah dapat. Bapak dapat? Iya. Kenapa? Nama bini saya Nur Cahaya. Maka siapa yang mendapatkan nur? Orang yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat. Yang sudah mengamalkan, terus hadisnya sahih. Baik, yang belum mengamalkan, segera amalkan. Mudah-mudahan umurnya sampai hari Jumat. Saya mengamalkan bacaan Ya Razzaq urzuqnil ba'dal fana di setiap habis sunat fajar. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya Razzaq, wahai engkau yang memberikan rezeki, urzuqnil ba'dal fana, berikan aku kekekalan setelah binasa. Setelah tanganku binasa dimakan cacing tanah, setelah mataku binasa dimakan ulat, berikan aku kekal abadi. Setelah, apakah doa ini salah? Tidak salah. Silakan amalkan. Ya Razzaq, wahai engkau yang memberi rezeki, wahai engkau yang memberi rezeki, urzuqnil ba'dal fana, berikanlah aku kekal setelah binasa. Binasa dunia tapi aku tidak binasa. Selama doa itu tidak salah menurut akidah, maka tidak salah diamalkan. Tapi kalau diajarkan doa, wahai penjaga laut, penjaga sungai, penjaga pohon kayu, datanglah, datang. Itu doa manggil hantu. Nanti pas setelah itu hantunya datang, what can I do for you? Syukron kasiran Ustaz, afwan. Kalau ada orang menyebut syukran, terima kasih, jawabannya afwan. Menurut Ustaz, jamaah tabligh itu baik apa tak baik? Entah. Ada orang kampung saya punya meja biliar bola sodok.
musik keras. Pergi saya ke Mesir kuliah. Pulang saya kuliah, saya sholat di masjid, saya jadi makmum. Imamnya enak sekali baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa ini imam? Rupanya yang punya meja biliar dulu. Selesai sholat saya tanya, abang yang punya meja biliar bertato rambut panjang dulu kan? Iya. Kok bisa abang sekarang? Ada jamaah tabligh datang ke meja biliar. Selama ini ustadz cuma di masjid saja. Ustadz tidak pernah mengajar kami sholat. Jamaah tabligh datang, kami marah-marah. Jamaah tabligh, pergi keluar, nanti ku pukul kepala. Besok dia datang lagi. Sampai akhirnya kami muak, akhirnya kami ikut dia ke masjid. Ustadz Somad berceramah di masjid. Ustadz Somad tidak pernah ceramah di meja biliar. Siapa yang membuat preman-preman tengik tobat? Siapa yang membuat orang-orang di parkir tobat? Nih jamaah tabligh. Kira-kira jamaah tabligh ini baik apa tak baik? Yang bilang bukan saya. Saya cuma nanya aja. Jadi kalau ada orang mengatakan jamaah tabligh tidak baik, kenapa jamaah tabligh tidak baik? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi Muhammad pakai sorban. Jamaah tabligh tidak baik. Kenapa? Karena jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi Muhammad pakai jenggot. Jamaah tabligh tidak baik. Kenapa? Karena jamaah tabligh mengetuk pintu rumah ngajak sholat. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Assalamualaikum, ayo sholat. Ustaz Somad kenapa enggak melakukan ini? Saya takut. Orang jamaah tabligh tak ada takutnya. Assalamualaikum, Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kau belum lahir aku udah haji. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Jangan ajak saya. Saya sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, catatannya 100.000 rakaat. Udah penuh amal saya. Saya udah sedikit lagi masuk surga. Jangan ajak saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama Pak Haji bosan, udah kumat jantung. Ayolah. Nih jamaah tabligh. Kira-kira jamaah tabligh ini baik apa tak baik? Udah 2 kali kutanya. Saya punya keluarga. Ini panjang ini. Ini tak pertanyaan tak curhat. Saya punya keluarga. Oke, saya paham. Mempunyai sebidang tanah. Oke. 20 kali 15 meter. Ya. Namun tanah kami dikuasai tanpa hak oleh tetangga kami. Oke, jelas. Dengan ukuran lebar 7 meter. Pertanyaan saya, apakah orang yang mengambil hak tanah kami berdosa hingga akhirat? Qaidah sibrin, sejengkal kau ambil, quyida, dililitkan ke lehermu 7 aradin, 7 lapis. Sejengkal kau ambil 7 lapis tanah dari lehermu. Apalagi 7 meter? Apakah keluarga anak menantu turut berdosa karena mengetahui bahwa orang tuanya telah mengambil? Ya, yang tak tahu malam ini ku beritahu. Yang pura-pura tak tahu, tak mau tahu, aku kasih tahu. Andai tanah ustadz yang dibuat orang begini, apa tindakan ustadz? Ku lapor ke Pak Kapolres. Ada orang ngejek-ngejek saya. Ngejek-ngejek saya di internet, foto saya di model-modelnya. Disangkanya saya Ustadz Somad itu baik, maafkan. Enggak. Ustadz, ini ada orang ngejek Ustadz. Kita BAP ke Polda. Berapa tahun? 4 tahun. Tenggelam kan? Jangan macam-macam. Apa gunanya di sebelah kanan Pak Kapolres, di sebelah kiri Pak Dandim, ya kan? Kita jalan sama Pak Wakil Gubernur, ada Pak Bupati. Inilah masanya. Main kan? Ustaz, bagaimana hukumnya baca doa tahlil dengan perantara membakar kemenyan? Di Mesir pagi-pagi itu ada satu petugas yang bakar menyan di seluruh toko-toko. Di toko keliling bakar menyan. Keliling. Saya waktu pertama sampai di Mesir, wah, nampaknya orang Mesir manggil setan juga. Setelah lama-lama di Makkah, saya lihat menyan itu berbungkal-bungkal.
Rupanya menyan itu bukan mau manggil setan, tapi untuk pengharum ruangan. Ketika datang Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman, Hadramaut, dibakar juga di Istiqlal, dibakar. Cuman bukan menyan, tapi serbuk kain, namanya ud. Bahasa kitanya gaharu. Kenapa orang di kampung kita pakai menyan? Kenapa tidak pakai gaharu? Saya tahu setelah saya ceramah di Kalimantan Utara. Saya tanya Pak Gubernur, Pak Gubernur, ya, di sini banyak gaharu. Banyak. Berapa sekilo? 40 juta yang paling murah. Pantesan pakai menyan. Gaharu mahal. Kalau sampailah 40 juta itu kita letakkan di ruang tamu, lalu ada kawan yang hidupkan, itu kita nangis. Kenapa? Nggak tahan asapnya, nggak tahan. 40 juta bro. Jadi kalau di majelis Habib, majelis maulid, sebelum doa baca, itu untuk mengharum ruangan. Karena dengan harumnya ruangan, malaikat-malaikat suka. Tapi kalau di ruangan itu bau busuk, man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, malaikat tidak mau masuk. Kenapa? Malaikat tak tahan mencium. Malaikat, apalagi jengkol sama petai. Tapi kalau gosok gigi dulu boleh. Jadi kalau ada orang membakar menyan, membakar gaharu, tujuannya untuk mengharumkan ruangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dianggapnya asap inilah yang membawa ke alam apalah, nah ini tak betul, berarti keyakinannya tidak benar. Jadi kalau ada yang tidak orang bakar, tanya dulu, ini bakar untuk apa? Untuk mengharum ruangan. Dengan harumnya ini, kan harum gak perlu lagi. Masjid kita ada pakai pengharum ruangan. Sekarang ada orang pakai harum, itu pakai bahan kimia. Ada bahan kimia, kita hirup masuk ke dalam, itulah yang menjadi cancer. Tulisannya CANCER, cancer. Orang kita payah bilang cancer, kenapa? Kanker. Bagaimana mengajar suami untuk selalu ke tempat majelis sementara beliau seorang mu'allaf? Doa pun kami sebagai istri sudah mendoakan Pak Ustadz. Ini kekeliruan sebagian istri-istri. Hai istri-istri, kalian banyak keliru menghadapi suami. Setelah kalian ngaji, lalu setelah itu kalian pulang ke rumah, suami kalian ceramah. Hai suami, sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai suami, bukan begitu caranya. Bahannya dari mulut ibu, tapi pakai lidah wali. Perempuan punya wali 6. Abang, wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali kalian bu. Lapor ke wali, nanti wali yang menasehati dia. Menantuku, hei adik iparku, sini sebentar. Begitu. Makanya laki-laki mesti ngerti. Nanti kalau abang ipar kalian menasehati, itu bukan dia intervensi. Jangan kamu ngomong, Pak, ini keluarga kami, jangan intervensi kami. Nah, ini nggak ngerti keluarga. Ibu tetap berdoa, kami juga nanti di akhir majelis tetap mendoakan. Mudah-mudahan suami-suami ibu menjadi suami-suami yang baik-baik semua. Ahlan wa sahlan Ustadz di kota Pala, Fakfak. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Bagaimana hukumnya orang tua menolak pinangan laki-laki disebabkan karena keturunannya, padahal laki-laki tersebut baik agamanya? Hai para jomblo-jomblo, tenang, Allah bersama kalian. Takbir. Kuat takbir jomblo. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang punya anak gadis, dengar baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu laki-laki baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, baik agamanya, baik akhlaknya, 2 saja.
Jangan kau cari macam-macam. Dua saja. Baik agamanya, baik akhlaknya. Fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu, nikahkan dia dengan adikmu, nikahkan dia dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau itu tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang besar. Kalau mahar mahal, maka zina murah. Maka kalau datang nanti anak lajang ini meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Siap? Yang bilang siap itu yang punya anak gadis, bukan yang mau minang. Bu, Pak, kalau kalian cari menantu kaya, nanti dia miskin, kalian jadi benci. Kalau kalian cari menantu ganteng, nanti ketika dia keriput, kalian benci. Carilah menantu yang taat kepada Allah, yang akidahnya baik. Jangan kau lihat warna kulitnya. Bilal bin Abi Rabah dipanggil oleh Nabi, "Ta'al Bilal, aku dengar suara sendalmu dalam surga." Kresek, 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 kresek. Bilal itu berkulit hitam, hamba sahaya, orang Afrika Utara. Tapi didengar Nabi suara sendalnya dalam surga. Belum mati sendalnya udah masuk surga. Makanya kalau ada bapak ibu nanti kehilangan sendal, sabar, berarti udah masuk surga duluan. Jangan-jangan sendal saya pula hilang duluan. Jangan kau lihat lagi suku. Ini masih banyak orang tidak mau menerima hanya gara-gara suku la ilaha illallah. Saya sebagai orang Jawa enggak mau kalau anak gadis saya nikah sama orang Batak. Kenapa, Pak? Derajat terlalu jatuh. Masa dari emas jadi tulang? Ini orang. Kalau orang kerja di bank konvensional, gajinya riba atau tidak riba, Pak Ustaz? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang mewakilkan, orang yang dibeli, orang yang diberi. Yang pertama yang makan, yang kedua yang diberi. Wa katibahu, pegawai pencatat administrasinya. Wa syahidaihi, yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, keempat-empatnya makan riba. Saudaraku yang di konvensional, pindah kalian ke BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat. Gak bisa Pak Ustadz, belum ada. Oke, mudarat boleh. Darurat tingkat tinggi. Ustadz, kalau saya keluar dari sini, istri saya sedang hamil tua, motor saya masih kredit rumah. Stop, jangan cerita, aku tak tahan mendengar. Oke, kerja aja situ sampai dapat kerja yang lain. Nanti kalau sudah dapat kerja lain, resign dari situ. Ustaz, bagaimana batas-batas wanita berhias keluar rumah, pakai make up? Banyak perempuan sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena sedomu, kau cantik bukan karena bulu mata alismu, tapi kau cantik karena bekas wudhu tahajudmu. Kau cantik karena bekas cahaya baca Quranmu. Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Ini perempuan banyak bersolek-solek. Sudah tahu AC mati panas dipakai bedak, luntur. Alis ini cukur, pakai whiteboard. Oh gitu, panas meleleh. Panas ya, iya. Orang senyum semua. Orang senyum, apa tak senyum, nengok tuyul. Pulang ke rumah mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Istri buka pintu. Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Ini hantu kok enggak pergi? Ini istrimu bang.
Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ustaz, saya ini mukanya pucat. Muka saya pucat Pak Ustaz. Nanti kalau saya nggak pakai bedak, orang nyangka saya sundel bolong. Pakai natural, sekedar warna kulit boleh. Pakai minyak wangi menghilangkan bau ketiak, bau bawang boleh. Tapi kalau sampai bau parfum dipakai di luar, imam hilang konsentrasi. Wala na'budu ma'abattum wala antum 'abiduna wala na'budu ma'abattum sampai hilang lakum dinukum waliyadi. Yang biasa sekedar menghilangkan bau ketiak boleh. Itu namanya natural. Bagaimana konsep pendidikan anak dalam Islam? Sejak dalam kandungan hingga jadi anak soleh, hafiz Quran 30 juz. Ada orang mengatakan mendidik anak itu sejak SD. Sejak SD baru bisa dididik. Ada lagi yang mengatakan mendidik anak sejak pandai berjalan. Tapi yang paling tua pendapat, mendidik anak adalah sejak mencarikan ibunya. Aminah ibunya, maka lahirlah anaknya Al-Amin. Al-Amin akan lahir dari Aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang ngomong sama istrinya, gara-gara kau tidak Aminah maka anak kita tidak Al-Amin. Yang kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, mudah-mudahan ditemukan dengan Aminah. Yang ngomong amin yang belum nikah. Ini anak udah 2, amin. Gak tahu dia istrinya nengok dari atas. Awas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cari istri solehah. Dia nanti akan mendidik anak-anak kita. Kita pergi petang, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kita pergi pagi, anak belum bangun tidur. Kita pulang malam, anak sudah tidur. Kita jarang pulang, nama Toyib. Siapa yang mendidik anak-anak kita? Nih mereka. Didik istri soleha. Istri soleha saat mengandung anak dibacakannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Masya Allah, 3 kali ganti. Macam penerbangan juga. Istrinya soleha. Istri soleha tadi waktu hamil banyak-banyak baca ayat. Saya yakin dan percaya ini dulu pasti ibunya waktu dalam kandungan banyak-banyak sholawat. Pasti anak-anak ini yang datang mendengar pengajian ini, pasti ibunya waktu hamil dulu baca ayat. Karena kalau dia tak baca ayat, pasti anaknya lompat-lompat. Karena emaknya nyanyi kucing garong kiong racun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu anak tadi disusukan. Sekarang banyak anak-anak meluk kaleng. Susu sama kaleng. Susukan sama ibunya. Setelah itu kemudian dimasukkan sekolah agama. Bawa pengajian. Kemarin saya pergi ke hotel. Kebetulan di hotel itu tinggal anak MTQ dari Kabupaten Bengkalis, Riau. Umur 8 tahun, hafal Quran 30 juz. 8 tahun, cari di internet. Namanya An-Nisa Zahra dari Riau. Saya tanya kakeknya, "Kek, ini gimana dia bisa hafal Quran umur 8 tahun?" Sejak kecil di kamarnya non-stop 24 jam MP3 Al-Quran. Jadi Bapak Ibu nanti pulang dari sini lagu-lagu dangdut, Cinta Satu Malam, Kabikaci Kabigam, Kuc-kuc Kotahe, campakkan ke laut. Jangan rusak laut, nanti dimakan ikan hiu pula, bakar. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua CD-CD lagu dangdut udah saya sodakohkan. Jangan, mengalir dosanya. Balik dari sini lagu-lagu dangdut bakar, robah dengan MP3 Al-Quran.
Bagaimana jika niat pakai cadar tapi dilarang orang tua karena takut lulus kuliah tak dapat kerja? Yang nyuruh pakai cadar itu Allah apa ustaz? Saya ulang sekali lagi. Yang nyuruh pakai cadar itu Allah apa ustaz? Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah apa ustaz? Allah. Kenapa takut pada kerja? Padahal yang ngasih rezeki Allah, yang nyuruh pakai cadar Allah. Ikhtilaf antara wajib tak wajib. Saya tak mempermasalahkan. Yang sudah pakai cadar bagus. Itulah akidah. Mana akidah kita? Ibu-ibu jangan takut. Kau jangan pakai jilbab, nanti nggak laku. Kau jangan pakai cadar, nanti nggak kerja. Di mana letak iman kita? Di mana letak keyakinan kita? Bukan satu pintu rezeki yang diberikan Allah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, mau dia pakai cadar, alhamdulillah. Jangan takut rezeki. Ya Razzaq, wahai Engkau Maha Pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satu binatang yang melata di atas muka bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Cicak itu melata, tak bisa dia ke darat. Cicak di dinding-dinding, tapi makanannya luar biasa. Cicak itu makanannya bukan tanggung-tanggung, helikopter dia makan. Allah menjamin rezeki. Kenapa takut? Bagaimana hukumnya kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, tapi kita berbeda keyakinan? Apakah adanya diijabah atau tidak? Yang berbeda agama ada dua doa. Doa ketika masih hidup, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah. Berikan hidayah kepada bapakku, berikan hidayah kepada ibuku, berikan hidayah kepada kakekku. Doa itu dia panjatkan Nabi untuk umatnya. Adapun yang sudah meninggal dunia, serahkan dia kepada Allah. Ayahku ini hambamu, kakekku ini hambamu, ibuku ini hambamu, maka kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Itu doa Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab, maka mereka itu hambamu ya Allah. Kalau kau ampunkan, mereka itu hambamu ya Allah. Kalau kau azab, mereka itu juga hambamu ya Allah. Itu yang bisa kita ucapkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata yang sering belajar, kita yang sering belajar dari ceramah tausiah di YouTube disebut madrasah YouTubiah. Apakah sering menonton dan mendalami ceramah? Akhi, sanad kita mengikuti sanad, akhi, mengikuti sanad. Apakah kalau kita mengambil ilmu dari YouTube, dari Google, itu bisa dianggap punya ilmu yang benar? Ya. Yang paling tinggi kualitasnya namanya sama. Sama itu artinya mendengar langsung. Saya mendengar hadis ini dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Syekh Mahmud Hashim mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad mendengar hadis dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi mendengar hadis dari Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sampai sanadnya kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sama, namanya sama. Bagaimana kalau kami dari buku Pak Ustaz? Buka buku, ambil hadis, namanya wijadah. Wijadah namanya. Tetap diakui, cuman kualitasnya bawah. Begitu juga dengan mendengar tidak langsung dari tape recorder, dari MP3, maka itu bisa juga. Yang penting ustadznya ada. Ada ustadznya di alam nyata. Bapak Ibu yang selama ini mendengar saya di YouTube, kira-kira Ustadz Somad itu ada tak di alam nyata? Inilah makanya malam ini dia datang mau nengok. Ada rupanya.
Nah, jadi yang penting ustadznya ada. Bapak Ibu belajar dari Habib Rizik Syihab. Habib Rizik itu ada atau tak ada? Ada. Maka boleh belajar dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ada. Yang tak boleh itu dari Ustadz Upin Ipin. Nah, itu tak ada. Selama orangnya ada, kajinya benar, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka boleh, tak masalah. Ajaztum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua MP3, semua video YouTube, semua buku-buku, 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 30 fatwa seputar Ramadan. Saya ijazahkan semua riwayat-riwayat ilmu yang saya sampaikan kepada ini, semua yang hadir di majelis Masjid Agung malam ini. Jawabnya qabiltu, aku terima. Saya pernah melihat orang mau dikubur, sebelum ditutup kuburannya diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah mau masuk. Apa dalilnya? Qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tak ada ayat Quran, hai orang beriman kalau mati azankanlah. Tak ada. Tak ada hadis Nabi, hai orang beriman kalau mati azankanlah. Tak ada. Tak ada ijma' ulama. Tapi qiyas ada. Mana qiyasnya? Lahirnya diazankan, maka matinya pun di sebahagian mazhab Syafi'i. Kalau ada yang buat jangan salahkan. Kalau tidak dibuat tidak apa-apa. Dia tidak macam sholat. Kalau sholat wajib, kalau tidak dibuat haram. Ada dalam hadis, ada dalam Quran, ada dalam ijma'. Kalau mengazankan jenazah ini qiyas. Sebagian mazhab mau dibuat silakan, tidak dibuat tidak ada apa-apa. Jangan berkelahi gara-gara ini. Orang tua saya beliau taat beribadah. Namun di samping itu dia punya ilmu-ilmu yang dapat dari nenek kami. Katanya nenek kami bisa mengetahui masa depan. Sering didatangi meminta keberuntungan. Cara mendapatkan ilmu itu dengan bawa pengorbanan uang dan ayam. Ayam goreng apa ayam hidup? Dengan mengamalkan ilmu itu terbebas dari bahaya. Dan yang anehnya Ustadz, perantara berdoa yaitu makhluk yang disebut amin. Apakah ilmu? Ini ilmu nenek moyang zaman dulu biasanya berteman dengan jin. Dulu jin itu berteman dengan nenek kita. Setelah nenek kita meninggal, dia datang ke bapak kita. Setelah bapak kita meninggal, dia mau datang ke saya. Ketika kita sedang berzikir, tiba-tiba dia datang. Hai Abdul Somad, aku adalah kawan nenekmu dulu. Apakah boleh kita berteman? Tidak. Temanku sudah banyak di fak-fak. Jangan berteman dengan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, ada sebagian manusia ya'udzuuna birijalin minal jinni, mereka minta kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka rusak akidah mereka. Akidah, jangan berteman dengan jin, putuskan hubungan dengan jin. Kertas terakhir, Bapak Ustadz yang kami hormati, sesuai sabda Rasulullah bersabda, barang siapa sholat atas jenazah sampai 3 shaf, maka si mayit masuk surga. Imam Tirmizi. Yang dipertanyakan, jika seorang dalam hidupnya setiap hari kegiatan rutinnya mabuk, judi, mencuri, merampok, dan selalu buat onar sehari-hari, lalu kemudian dibuat 3 shaf, apakah dia masuk surga? Dia masuk surga. Hadis yang lain lebih ringan daripada ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Cuman masuknya kapan? Dia berjudi, dia obok-obok dulu di neraka. Dia berzina, dia obok-obok dulu di neraka. Nanti ujung-ujungnya masuk surga. Hadis model seperti ini namanya hadis targhib wa tarhib, memberi motivasi supaya kita rajin melaksanakan sholat jenazah, supaya rajin la ilaha illallah. Kita mau bersihkan dari narkoba, bersihkan dari zalim, supaya kita masuk surga tapi tidak singgah di neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Jam 21.59, jam 10.22 genap
2 jam kita bersama, kurang 20 menit lagi. Berarti kita sudah bersama 2 jam kurang 20 menit. Sejam setengah lah itu Pak Ustaz, terserahlah. Yang penting kebersamaan kita malam ini mudah-mudahan bernilai amal soleh. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dan anak keluarga kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami.